anak-anak ibu semua, pada hari ini kita akan masuk lagi pembelajaran tema 1 dengan tema organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 tentang organ gerak hewan. Simak baik-baik supaya kalian paham dan mengerti tentang tema hari ini. Coba lihat gambar kelinci ini. Kelinci bergerak menggunakan kedua kaki depannya yang pendek dan dua kaki belakangnya yang panjang untuk melompat. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Alat gerak dibedakan menjadi dua, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Bisa kita lihat di gambar, tulang ditunjukkan dengan warna putih dan otot ditunjukkan dengan yang berwarna merah. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak, sedangkan tulang disebut juga alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri jika tidak ada otot. Fungsi tulang itu yang pertama sebagai tempat melekatnya otot, yang kedua melindungi organ dalam manusia, yang ketiga sebagai rangka tubuh, yang keempat tempat pembentukan sel darah merah. Sedangkan fungsi otot yang pertama yaitu menggerakkan tulang, mempertahankan postur dan posisi tubuh, yang ketiga mengatur suhu tubuh. Alat gerak hewan vertebrata, hewan bertulang beratap, contohnya yang pertama sapi. Alat geraknya kaki, fungsinya berjalan. Yang kedua katak, alat geraknya kaki, fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Yang ketiga ikan, alat geraknya sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang. Yang keempat ular, alat geraknya berupa otot perut, fungsinya untuk merayap dan berenang. Yang kelima burung, alat geraknya yaitu sayap, berfungsi untuk terbang. Alat gerak hewan avertebrata, hewan tidak bertulang beratap, ada ubur-ubur, mempunyai alat gerak tentakel yang berfungsi untuk berenang. Yang kedua cacing, alat geraknya adalah otot perut yang berfungsi untuk merayap. Tanpa adanya organ gerak, kita tidak bisa melakukan apapun. Untuk itu, kita akan kembali lagi belajar dengan pembelajaran mengenai ide pokok. Ide pokok merupakan inti pembahasan suatu paragraf. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Ide pokok disebut juga pokok pikiran ataupun gagasan utama. Untuk menentukan ide pokok, membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Yang kedua, cari kalimat utama dari teks tersebut. Yang ketiga, kalimat utama biasanya terdapat di awal yang sering disebut dengan deduktif, di akhir sering disebut dengan induktif, atau di awal dan di akhir yang disebut dengan campuran. Ini ada satu paragraf tentang gurita. Kita baca bersama ya. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk
cepat dan berenang jarak jauh. Kalimat utama dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kalimat tersebut mengandung ide pokok, yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Nunggu selesai dulu ya.